Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai seri latihan soal fisika yang sesuai dengan FR. Tentunya karena ini seri latihan soal, jadi soalnya ini akan ada campuran. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai seri belajar fisika. Nah, buat Bapak Ibu yang belum menonton seri belajar fisika yang pertama, silakan bisa klik link di atas ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini merupakan seri latihan soal yang sesuai dengan FR, tentunya ini bukan soal langsung atau soal yang keluar langsung pada waktu seleksi tahap yang pertama untuk guru P3K ya. Jadi ini hanya sebatas latihan soal yang disesuaikan dengan FR yang ada. Nah, baik kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama agar tidak lama. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada soal yang pertama. Nah, di mana ada sebuah balok kayu yang masanya itu adalah 10 kg dan massa jenisnya ini adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, tepat tercelup seluruhnya. Jadi balok kayu ini tercelup seluruhnya ke dalam air ya. Nah, jika di atas balok kayu itu diletakkan sebuah pemberat, yaitu pemberatnya namanya pemberat P. Jika massa jenis air dianggap 1 gram per cm kubik dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka massa pemberat P ini adalah, nah ini soal yang berkaitan dengan gaya Archimedes atau hukum Archimedes ya. Ya, dimana nilai FA itu ya, atau gaya Archimedes itu akan sama dengan berat bendanya. Karena ini kasusnya melayang ya. Jadi gaya apungnya itu sama dengan gaya berat bendanya. Nah, tetapi karena benda ini ada benda yang lain di atasnya diberikan pemberat, maka kita akan menambahkan dengan berat dari pemberatnya. Saya kasih nama WP ya, yaitu adalah pemberat. Nah, oke, kita tuliskan di mana FA ini adalah persamaannya rho F, massa jenis airnya, kemudian dikali dengan G dan PF. F-nya F kecil ya, sama dengan WB ini adalah sama ya, rho, kemudian rho B dikali dengan G dikali dengan PB ya. Karena FA ini sama dengan WB, karena bendanya itu melayang, tercelupnya itu seluruhnya di bawah permukaan air, bukan tenggelam ya. Kalau tenggelam itu kan nempel dengan permukaan dari kolamnya. Ditambah dengan, nah WP itu adalah massa dari pemberatnya dikali dengan gravitasi, di mana rumus untuk berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Karena bahasanya adalah tercelup seluruhnya ya, maka nilai dari PF ini, PF itu akan sama dengan PB ya, dimana nilainya itu bisa kita cari dari massa dari bendanya dibagi dengan massa jenisnya, massa jenis dari bendanya, yaitu massa bendanya itu adalah 10 dibagi dengan, ini kan 0,8 gram per cm kubik, kita harus rubah ke dalam kilogram meter kubik. Maka bisa kita hitung jadinya 800 kg meter kubik ya, massa jenisnya. Jadi 10 per 800 untuk nilai PF ataupun PB-nya. Oke, kita masukin angka-angkanya, di mana untuk massa jenis airnya itu adalah 1 gram per cm kubik, alias itu sebesar 1000 ya. Nah, 1000 dikali dengan gravitasinya adalah 10, dikali lagi dengan PF-nya tadi 10 per 800. Nah, 10 per 800 sama dengan, ini juga sama, massa jenis bendanya ya, massa jenis bendanya adalah 800. Nah, dikali dengan 10, dikali lagi, ini juga PB-nya nilainya ini sama, jadi 10 per 800
ditambah dengan massa pemberat ya, MP, dikali dengan 10. Nah, ini bisa dicoret ya. 0,2 ini coret, ini 1, kemudian juga sama 1 ya. Jadinya kan 1000 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 125. Nah, dikali sama dengan ya, langsung. Nah, ini bisa dicoret langsung habis ini. Jadi 10 kali 10 adalah 100 ditambah dengan 10 MP ya. 10 MP karena yang dicari adalah massa pemberatnya. Maka nilai 125 ini tinggal dikurangi dengan 100, jadinya 25 sama dengan 10 MP. Maka nilai MP-nya atau massa pemberatnya itu adalah 25 dibagi 10, jadinya 2,5 kilogram ya, dalam kilogram. Karena tadi gram ini, gram per sentimeter sudah dirubah ke dalam kilogram. Jadi jawabannya untuk massa pemberat P-nya adalah 2,5 kilogram. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua ini, kita ada kaitannya dengan vektor ya. Vektor juga plus dengan soal gaya magnetik ya. Dimana di sini ada sebuah partikel bermuatan Q, yaitu 0,125 Coulomb dengan kecepatan V sama dengan 4I ditambah dengan 6J ditambah dengan 4K dalam meter per second ya, memasuki suatu daerah dengan medan magnet B, yaitu 2I ditambah 3J ditambah dengan 6K dalam satuan Tesla. Maka gaya magnetik pada partikel ini adalah, pertama, kita itu punya rumus bahwa nilai F, saya tuliskan di sini ya biar cukup. F itu sama dengan Q dikali dengan V dikali dengan B. Gini kan ya. Nah, kita punya nilai Q di mana 0,125 kan. 0,125 ini kita rubah jadinya 1/8 ya. Nah, kita tinggal butuh Pi kali B-nya karena nilai V di sini dengan B di sini dalam satuan vektor ya. Maka kita harus kalikan dulu satu per satu antara nilai V ya dikali dengan B. Nah, nilai V-nya ini adalah ini kan ya. Saya tuliskan aja 4I ditambah dengan 6J ditambah lagi dengan 4K dikali dengan 2I ditambah dengan 3J ditambah dengan 6K. Nah, ini akan sedikit lama, panjang, jadi saya akan skip ya Bapak Ibu di video ini. Jadi saya langsung tuliskan. Jadi kan ini caranya tinggal kalikan satu per satu ya, antara 4I dikali dengan 2I, kemudian 4I dikali dengan 3J, 4I kali 6K. Ini juga sama, 6J kali 2I, 6J kali 3J, 6J dikali 6K. Seperti itu kan ya. Jadi biar tidak panjang, biar tidak lama, saya akan skip. Baik Bapak Ibu, saya sudah selesai menuliskan satu per satu ya. Seperti yang sudah saya tadi bilang, 4I kali 2I sekali-sekali ya, seperti aljabar. Nah, kita harus ingat juga ada bukan persamaan sih, ini lebih kepada rumusnya ya. Jadi acuannya lah gitu, I, J, dan K. Kalau misalkan I dikali J, maka hasilnya adalah K. Jika J dikali K, maka hasilnya adalah I. Dan K dikali I, maka hasilnya J. Begitupun seterusnya ya. Tapi kalau misalkan kebalikan, contoh misalkan J dikali I, maka hasilnya min K ya, karena kebalikan. Kemudian K dikali J, maka hasilnya min I. Nah, tetapi kalau hurufnya sama, misalkan I kali I, J kali J, K kali K, maka itu hasilnya adalah 0. Oke, kita langsung saja. Nah, 4I kali 2I itu kan 0 ya, jadi nggak usah saya tuliskan. Tinggal 4I kali 3J. Nah, I ke J, jadi hasilnya adalah K. 4 kali 3 itu adalah 12K. Oke, ditambah dengan ya 4I kali 6K. 4I kali 6K. Nih, dari I kemudian ke K. Nah, ini kan kebalikan nih. I ke K kebalikan. Maka hasilnya adalah negatif 24K.
J ya. Negatif 24 JI ke K ya. Oke, kemudian ini sudah beres nih yang bagian sini semua udah beres, tinggal yang 6J dikali dengan 2I. Oke, 6J dikali dengan 2I itu adalah karena J dikali dengan I itu kebalikan ya. Jadi J ke I ini kebalikan, maka hasilnya adalah negatif 12 J ke I ya. J ke I adalah K. Oke, kemudian 6J kali 3J ini kan sama, jadi 0, kemudian 6J kali 6K. 6J ke K itu hasilnya I, maka didapat 36 I ya. 36I. Kemudian 4K kali 2I. 4K kali 2I, maka hasilnya J. Jadi ini ditambah dengan 8I. K kali OJ ya. 8J, sorry. Nah, kemudian 4K dikali dengan 3J. 4K kali 3J. K ke J. Ini kebalikan lagi. Jadi ini hasilnya negatif. Jadi negatif 12I. Nah, kemudian 4K kali 6K. 4K kali 6K. Karena K dengan K jadi 0. Ini tinggal satuin satu persatu ya. Di sini aja ya. Oke, kita samakan. Jadi 12K. Dengan ini ya, dengan negatif 12K, negatif 12K, kemudian negatif 24J, negatif 24J, itu dengan 8J. Oke, kemudian negatif 12, berapa lagi yang belum, 36 ya, 36I. Oke, ditambah dengan 36I, dikurangi dengan 12I. Oke. Saya tuliskan di sebelah sini ya, biar enak. 12K kurangi 12K itu hasilnya 0, habis ya. Negatif 24J ditambah dengan 8J, itu jadinya 16J. Ya. 36 kurangi 12, itu hasilnya adalah plus ya, plus 24I. Oke. Ini baru perkalian V dikali dengan B. Kita belum mengalikan dengan ini. Maka kita harus kalikan dengan ini. Jadinya saya tuliskan kayak gini. 24I dikurangi dengan 16J. Oke. Sama dengan 24I dibagi dengan 8. Itu hasilnya adalah berapa? 3I. Dikurangi 16 bagi 2. Itu hasilnya 2J. Jadi gaya magnetik yang bekerja pada partikel ini adalah sebesar 3I dikurangi 2J dalam satuan Newton ya, karena gaya ya. Oke, jawabannya adalah 3I dikurangi 2J dalam satuan Newton. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di soal ini soal tentang soal tentang pernyataan-pernyataan ya. Ini juga biasa suka ada di soal-soal SBMPTN, karena saya juga ini ngambil di soal SBMPTN, dan kebetulan katanya ada juga soal yang seperti ini di soal seleksi tahap yang pertama. Nah, baik, di sini ada perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Seorang anak yang berlari di tempat melakukan usaha yang nilainya 0. Benar atau tidak? Nah, di sini kan dikatakan bahwa dia tuh berlari ya, berlari di tempat. Nah, kita tahu sendiri bahwa untuk usaha ya, kalau usaha itu kan sama dengan F dikali dengan S. Nah, S di sini adalah sebagai perpindahan ya. Maka kalau misalkan tidak ada perpindahan atau tidak ada perubahan gerak atau perpindahan dari titik A ke titik B dan selanjutnya, maka usahanya dikatakan 0 ya. Maka pernyataan nomor 1 ini adalah benar. Oke, kemudian soal pernyataan yang kedua, katanya seorang yang berenang dari satu sisi kolam ke sisi kolam yang lain melakukan usaha yang nilainya positif. Nah, kalau misalkan ada perpindahan ya, kalau misalkan satu sisi kolam ke sisi kolam yang lain, ini kolamnya tuh kolam yang lain, sisi kolamnya tuh adalah sisi kolam yang lain. Artinya dia berjalan dari titik A kemudian ke titik B kemudian ke titik C ya, antar sisi.
ya sisi kolam dengan sisi kolam yang lain. Maka ini bisa dikatakan usaha yang nilainya positif karena bertambah ya. Jadi pernyataan yang nomor 2 ini adalah juga benar. Kemudian soal pernyataan yang ketiga, seorang anak yang berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali melakukan usaha yang nilainya 0 karena posisi awal dan akhirnya itu sama. Ini dia melakukan lari ya. Dia mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Katanya nilai usahanya itu 0 ya. Kita buktikan kalau misalkan lapangan itu berbentuk elips seperti ini, misalkan ini adalah start ya. Kemudian finishnya juga biasanya di tempat itu juga karena mengelilingi lapangan ya. Lapangan itu misalkan lapangannya berbentuk elips seperti ini ya lintasannya misalkan, ataupun ya kotak lah misalkan ya. Nah, kalau misalkan dia bergerak dari titik sini kemudian bergerak terus dan berakhir di titik sini lagi, maka kalau dia beranjak ke tempat yang titiknya semula lagi atau posisi awal itu berakhir di akhir yang sama ya, titik awalnya tuh atau titik akhirnya itu sama dengan titik awal, maka dikatakan perpindahannya itu 0 sehingga usahanya juga bernilai 0. Jadi pernyataan nomor 3 juga benar. Nah, ini ada seorang anak yang berjalan ya dari kelas menuju ke taman. Ini katanya nilai usahanya itu adalah bernilai positif. Ya, sama dengan pernyataan yang nomor 2 tadi. Kalau misalkan ada perpindahan ya atau tidak, asalkan tidak kembali lagi ke posisi awal atau berakhir di posisi yang sama, itu maka nilainya bernilai positif ya usahanya. Jadi untuk pernyataan nomor 4 juga benar. Jadi dari pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar? Ya, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, jika memiliki soal-soal yang kemarin atau seleksi tahap yang pertama, setidaknya ada yang masih diingat, walaupun memang tidak persis sama sekali, ya tidak apa-apa. Mari kita bahas bersama, karena saya juga sama ya masih belajar, dan ini juga ingin berbagi saja. Dan saya pun belum tentu bisa mengerjakan soal yang Bapak Ibu kerjakan seperti yang di seleksi tahap yang pertama. Namun, saya akan berusaha untuk mencoba sharing ya, berbagi pengalaman ataupun berbagi informasi berkaitan dengan soal-soal yang ada di tahap soal yang pertama atau seleksi yang pertama. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu semua. Dan saya doakan semoga di tahap yang kedua ya kita semua bisa lolos untuk seleksi guru P3K di tahun yang ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan, dan jangan sungkan untuk klik tombol subscribe, dan jika ada soal-soal yang ternyata salah pembahasannya bisa langsung diperbaiki di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram saya, dan juga kalau misalnya punya soal-soal bisa dikirimkan ke Instagram saya di @asepagung_p6. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.